Technical view pound sterling 14 September 2020 per jam 10 lewat 47 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1.2826 dan low 1.2789. Running price 1.2820. So, setelah tergelincir yang sangat dalam pasca kenaikan di 1.3480 dan kemarin area terendah adalah 1.2760, nyaris menyentuh atau bahkan menembus zona MA 200 yang kini berada di 1.2740. Anyway, kalau misalkan dilihat dari candlesticknya, ini adalah spinning tops atau mungkin juga bisa kita sebut dengan inverted hammer karena di kemungkinan potensinya dia cenderung berada di area penurunan lalu kemudian tail yang lebih panjang ke atas ketimbang areal tail yang berada di bawah, sehingga potensi ini bisa mengalami kenaikan untuk hari ini. Zona tersebut juga bertepatan berada di area biru yang merupakan zonasi dari historical price yang beberapa waktu lalu sempat mengalami atau resistensi di areal tersebut, sehingga kemungkinan potensi hari ini saya akan lebih preferable untuk mencari areal buy. Nah, kalau misalkan kita lihat dari apa yang terjadi nanti malam, hati-hati dengan parliamentary vote untuk Brexit, karena ancaman dari Uni Eropa adalah jika mereka mengandalkan ataupun mengesahkan undang-undang tersebut, maka kemungkinan Uni Eropa akan murka dan mengancam bahwa kemungkinan potensi Brexit deal cenderung mengarah kepada hard deal Brexit atau bahkan mungkin saja skemanya disengaja oleh Inggris untuk menjadi no deal Brexit. Di grafik keempat, kurang lebih perlahan penurunannya sudah sangat dalam dan lagi-lagi tertahan di zona historical price seperti demikian. Kalau kita hitung secara kasar, di sini bisa saja kita lakukan ini wave 1 penurunan, wave kedua, kemudian ini adalah wave ketiga, wave keempat, ini adalah wave kelima. Dan jadinya kemungkinan potensi wave A yang akan terjadi, wave A, B, C itu yang akan sangat normal untuk dilakukan. Jadi untuk hari ini preferable saya lebih melakukan untuk buy on dip di kisaran 1.2797 sampai 1.2807 which is sudah terjadi dan kita tinggal menantikan. Target pertama kita adalah 1.2857 dan target kedua kita adalah berada di zona 1.2907. Stop loss silakan gunakan di area 1.2727. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 14 September 2020 per jam 10 lewat 49 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1.1849, low 1.1830 dan running price 1.1844. Berhenti di tengah dan kali ini range yang cukup tipis, kurang lebih hanya tercatat sekitar 19 poin saja. Apa yang terjadi? Market cenderung menantikan apa yang akan menjadi trigger. Padahal di pekan lalu ECB jelas-jelas tidak mengomentari tentang penguatan euro, di mana mereka mengomentari justru penguatan ini mencerminkan bahwa penguatan ataupun pemulihan ekonomi sudah berjalan sesuai dengan track ataupun dengan eksekusi dari kebijakan moneter yang mereka lakukan. Lalu kemudian potensi ini masih cukup mencurigakan karena potensi naik ataupun turun akan lebih equal karena lebih sama dengan peluangnya, karena kemungkinan potensi resisten akan berada di kisaran 1.1870. Kalau ini misalkan ternyata gagal untuk ditembus, maka wow, kemungkinan kita akan melihat tergelincirnya kembali. Tapi hati-hati, saya rasa kalaupun kita asumsikan bahwa flag ataupun rectangle ini gagal, kurang lebih zona yang akan menjadi penentu adalah 1.1780. Kalau itu terjadi, maka kemungkinan potensi harap simak dengan potensi support berikutnya di kisaran 1.1744. So, dua resisten ini atau dua support ini kalau misalkan berhasil tembus kali ini, berarti kita akan melihat potensi pembalikan ataupun reversal bearish untuk Euro USD. Tapi so far ECB masih tetap konsisten dengan programnya dan mereka tetap mengawasi kalaupun misalkan Euro dikatakan terlampau kuat, maka potensi ini masih bisa dilakukan atau dipancing dengan paket stimulus kebijakan selanjutnya. Di grafik keempat kurang lebih seperti demikian dan kurang lebih kalau lihat di sini arealnya tidak terlampau jauh dari areal tengah. Di areal biru tersebut berada di kisaran 1.1828. Itulah sebabnya kenapa tadi pagi saya memberikan suggestion untuk melakukan buy on dip di kisaran 1.1815 ataupun 1.1827. Kurang lebih di zona ini dengan kemungkinan pullback yang short, lalu kemudian dia akan kembali rebound. Mengingat statement-statement dari ECB pekan lalu nampaknya masih cukup mendukung untuk euro mengalami
kenaikan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari area resisten berikutnya yang akan menjadi tujuan adalah 1.1890. Ini tentunya senada dengan apa yang terjadi di grafik daily, di mana saya sempat menarik area abu-abu tersebut yang berada di kisaran 1.1880. Kalau itu tidak berhasil tembus, maka kita akan mendapati potensi rejection, lalu kemudian dia akan collapse. Mungkin saja akan lebih dari 1.1870. So, untuk pagi ini atau hari ini, rekomendasi saya adalah 1.1815 ataupun 1.1827 masih cukup berlaku dengan melakukan buy on dip di area tersebut dengan target pertama adalah 1.1877, target kedua adalah 1.1927. Stop loss silakan gunakan di area 1.1757. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.